2030 berdasarkan novel fiksi Ghost Fleet. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, siapakah elit bermental maling yang disebut oleh Prabowo Subianto? Apakah ini bagian dari serangan Prabowo kepada pemerintahan jelang Pilpres 2019? Untuk bahasa sudah hadir di studio ada Wakil Ketua Umum Gerindra, nanti akan bergabung. Fadlizon kita berharap juga bergabung sesaat lagi. Kemudian ada politisi PD Perjuangan Arya Bima. Selamat malam Pak Arya Bima. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Kemudian ada pengamat atau analis politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio. Selamat malam Bung Henry Satrio. Terima kasih sudah bergabung juga di Sapa Indonesia Malam. Supaya bacaannya nggak kemana-mana, saya ke ini dulu di analis politik. Ini memang dilakukan Pak Prabowo, lazim dilakukan oleh seseorang yang mau head to head atau berhadapan dengan petahana. Ini harus dilakukan untuk ada perbedaan yang luar biasa, rakyat bisa melihat itu, atau ini kondisi real? Ya, lazim sebetulnya kalau kemudian Pak Prabowo mengungkapkan ini, karena sebagai oposisi kan sebetulnya betul, saya setuju dengan apa yang dikatakan Bang Fadlizon tadi, bahwa selama ini Prabowo otomatis tidak banyak berbicara. Yang mengeluarkan statement Fadlizon terus gitu ya. Nah ini kemudian beliau berbicara dan memang harus menyengat. Kalau tidak menyengat nanti tidak terlihat. Jadi ini sebetulnya masalah hal yang biasa saja. Ini dalam rangka untuk menarik perhatian rakyat. Oh ya, jelas saja. Yang pasti kan nanti setelah itu, kan kalau dalam komunikasi kan ada yang namanya bandwagon effect ya. Setelah ini akan ada pertanyaan kan, tadi Pak Ma'ruf Amin sudah mengeluarkan bandwagon juga gitu kan. Sudah menyambut itu. Siapa sih? Nah itu kan akhirnya dia menjelaskan lagi, kemudian menarik lagi dirinya untuk kembali tampil di media untuk menjelaskan. Sama seperti pada saat dia mengeluarkan kajian-kajian yang Ghost Fleet itu yang 2030 katanya Indonesia akan bubar, itu kan juga bergulir terus. Nah sama dengan hal ini juga akan bergulir terus. Seorang Prabowo Subianto harus seperti itu, karena selama ini masyarakat terutama yang mengidamkan sebuah oposisi kritis merasa Pak Prabowo memang sahabatnya Pak Jokowi karena dengan diplomasi naik kuda waktu itu ya, dan kemudian memberikan itu lekat sekali di ingatan publik ya, memberikan ruang gerak. Makanya wajar kalau 3 bulan 4 bulan lalu kita mendengar jangan-jangan akan ada sebuah pasangan di Pilpres Jokowi Prabowo gitu. Makanya dia harus mengambil langsung separasi seperti ini, sehingga jelas sekarang posisinya dia ada di oposisi. Walaupun ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan, tapi apa yang dikatakan dia kan langsung membuat kita berpikir jadi center of attention ya, jadi pusat perhatian. Betul, dan kemudian pendukung oposisi kan juga akhirnya tepuk tangan. Nah ini dia Prabowo akhirnya muncul juga. Nah itu yang menarik menurut saya. Pak Arya Bima, Anda sebagai bagian dari pemerintah, kalau disebut elit spesifik tadi ya, dari kalimat Pak Prabowo spesifik elit, ini hanya sekadar ya sudahlah ada Pak Prabowo yang memang harus menampilkan dirinya berada di kubu lain selain Pak Jokowi, atau ini kondisi serius yang harus ditanggapi serius juga? Ya, proses demokrasi yang setiap kita lalui berbagai kegiatan pemilu ya, baik itu pileg, pilpres, pilkada, itu harus memberikan suatu proses pencerdasan ya, buat rakyat, buat elit juga. Nah, saya melihat ada hal-hal yang sebenarnya kita perlu juga sebagai partai yang pernah ada di luar pemerintah selama 10 tahun dan sekarang kita jadi ada partai dalam pemerintah. Memerlukan mitra lah, bukan lagi partner. Ini kawan saya Pak Fadlizon bergabung juga. Fadlizon. Bang. Ada Bung Henry. Halo Pak Fadli, silakan duduk. Ya, melihat Pak Fadli beserta Gerindra dan Pak Prabowo ini kan bukan lawan tapi mitra kita, supaya rakyat itu lebih menjadi cerdas, sehingga konsolidasi demokrasi ini akan melahirkan terus pemimpin-pemimpin yang punya kualitas, dalam artian pun yang disampaikan tajam, pun hal-hal disampaikan tajam gitu. Tajamnya harus juga saya katakan memberikan suatu pendidikan politik pada rakyat. Jadi nah, apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo sebagai pendidikan politik bagi rakyat, Anda ya harus diikuti kesertaan ya. Kalau ada perlu ada narasi-narasi yang lebih wise, narasi-narasi yang lebih mencerminkan sesuatu yang visioner, sehingga kita mengerti persis pemimpin yang maling itu dalam kriteria yang seperti apa yang atau bahkan siapa mereka lebih lanjut. Dan kita ini kan sistemnya lebih ke trias politika yang memang tidak ekstrim ya. Maka elit di sini
Elit di mana? Pak Fadlizon elit di DPR karena dia juga sebagai wakil ketua pimpinan, kan gitu. DPR, betul. Yang dimaksud maling yang mana? Kita juga punya kewenangan di dalam merumuskan politik anggaran, ya, karena di dalam proses keputusan undang-undang APBN di situ juga ada peran daripada DPR. Bersama-sama, ya, nah, betul. Ini saya kira yang perlu dicermati secara lebih jelas, dan saya kira Pak Fadlizon akan menguraikan kata-kata maling ini memang cukup mengagetkan. Nah, langsung kita tanya Pak Fadlizon deh. Siapa malingnya? Siapa elitnya? Ya, kalau saya melihat kan sebetulnya Pak Prabowo sejak dulu konsisten ya berbicara tentang bagaimana Indonesia ini kuat, berdaulat ya, dan juga menjadi negara yang sesuai dengan keinginan para pendiri bangsa ya, bahwa misalnya kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran. Itu amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Persis. Nah, jadi kita ini kan dihadapkan pada satu situasi paradoks. Indonesia yang kaya, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Ya, jadi kenapa terjadi paradoks itu? Ya tentu saja berarti ada yang salah di dalam pengelolaan. Pengelolaan itu termasuk dari pengelolanya, apakah cara berpikirnya, intervensi polisinya, maupun mungkin kebijakan-kebijakan lainnya ya. Jadi saya kira ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu adalah bagaimana kita sebagai misalnya bagian dari masyarakat, mungkin ada yang disebut sebagai elit itu, terutama adalah para pengambil kebijakan itu mengambil satu kebijakan itu betul-betul untuk kepentingan rakyat secara luas. Ya, misalnya jangan sampailah misalnya ada di saat petani mau panen tiba-tiba impor. Ya, ini menurut saya itu salah satu pengkhianatan elit. Ya. Maksudnya elit di sini benar-benar kayak gini. Dalam teori kan ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Tadi Pak Rebima membahas itu. Yang Anda maksud adalah eksekutif. Yang dimaksud oleh Pak Prabowo adalah eksekutif ansi. Ya, eksekutifnya juga kan kasuistis, tergantung kasusnya. Ya, sekarang saya tanya, kalau misalnya petani sedang panen terus dilakukan impor, itu pengkhianatan bukan? Ya kan? Pengkhianatan terhadap petani, termasuk cita-cita pemerintah sendiri mau ada kedaulatan pangan. Ini contoh, ya kan? Nah, kemudian mungkin kebijakan-kebijakan lain itu satu contoh aja. Jadi Pak Prabowo berbicara secara umum bahwa seharusnya kebijakan-kebijakan itu berorientasi kepada kepentingan rakyat, gitu. Jangan kepentingan elit atau kepentingan kelompok tertentu. Itu itu juga sebetulnya tidak bisa miupik ya. Loh, justru ini kan bicara sebuah narasi. Ya, sebuah narasi, dan saya kira umum. Saya kira pada periode yang justru karena umum jadi banyak pihak yang menyatakan kenapa tidak disebut saja siapa elitnya supaya lebih spesifik dan lebih jelas, rakyat juga tahu siapa itu. Ya, sekarang ini kan coba periksa ya pidato-pidatonya Pak Prabowo di masa lalu juga seperti itu ya. Tidak harus kalau berbicara itu harus disebut siapa orangnya. Ketika berbicara sebuah value, sebuah value, sebuah karakter, sebuah nilai. Cuma sekarang ini seringkali ada orang yang merasa. Nah, orang yang merasa itu maksudnya baper kemudian mengasosiasikan dengan dirinya dia sendiri yang GR. Atau dia memang kerasa gitu loh. Ternyata kritikan ini buat saya. Gitu. Saya tanya Bung Henry, apakah seawam itu kita melihat dalam ruang politik? Ruang politik bukan ruang hampa, dalam arti bahwa tentu ada konteks yang juga turut serta dalam sebuah pernyataan atau statement dari seorang elit politik sekelas Prabowo. Nah, makanya kalau menurut saya tidak penting juga siapa orangnya yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo. Yang jelas adalah memang isu ini dia gelontorkan, kemudian ditangkap isu ini dan akhirnya menguntungkan dia. Contohnya ada talk show ini gitu, itu kan menguntungkan, sehingga ada bandwagon efek yang memang diharapkan oleh seorang Prabowo. Dan kalaupun tadi disampaikan, pastinya kan kalau kemudian ditanya ada nggak data-datanya. Nanti kalau dikeluarkan data-datanya jadi makin panjang lagi kan perbincangannya, makin senang juga Pak Prabowo-nya. Gitu. Jadi kalau ditantang seperti itu, tapi exposure di media jadi semakin besar. Iya, makanya saya katakan beliau memang memanfaatkan momentum setelah sekian lama mentasbihkan dirinya sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memimpin pemerintahan. Gitu kan. Begitu Prabowo menyampaikan hal dahsyat dua kali ini, 2030, kemudian yang saat ini disampaikan,
semuanya jadi gundah kan, kok Prabowo begitu ya, kaget begitu. Tapi intinya adalah apa yang disampaikan Pak Prabowo itu menjadi masukan kritis sebetulnya oleh buat pemerintah sekarang. Makanya cocok nanti misalnya Mas Bimo mengungkapkan bahwa misalnya faktanya ada itu data tidak yang mungkin betul, berbeda. faktanya nggak ada yang jadi maling gitu. Nanti yang satu lagi bilang kok nggak ada yang jadi maling, KPK-nya penuh terus. Tim Sapa Indonesia Malam juga sudah berusaha untuk mencari data-data kira-kira betulkah kalau Pak Prabowo menghubungkan ini dengan kondisi perekonomian. Kita mencoba melihat bagaimana kondisi real perekonomian Indonesia saat ini, supaya sama-sama kalau memang butuh perbaikan ya kita pikirkan perbaikannya sama-sama. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, memberikan komentar terkait topik Sapa Indonesia Malam kali ini. Silakan Anda login di kompas.tv/interaktif menggunakan akun Facebook atau Google Anda. Silakan kritik tajam kembali diarahkan ke pemerintah soal ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menjawab kritik ini lebih substantif? Kami dengarkan komentar Anda sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.